Seorang pemuda datang kepada baginda Nabi Muhammad SAW, lalu pemuda ini mengatakan, Ubayyuka ala sholatain. Ya Rasulullah, saya mau sholat tapi cuma 2 kali sehari, boleh enggak? Kata anak muda ini, loh kenapa ibu yang jawab? Orang dia nanyanya sama Rasulullah, anak muda ini datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ubayyuka ala sholatain. Ya Rasulullah, saya ini pengen hijrah, pengen taubat, saya ini pengen masuk Islam. Tapi ya Rasulullah, berat banget tuh sholat 5 waktu, pengennya cuma 2 aja, sholatain aja deh, boleh nggak ya Rasulullah? 2 aja gitu sholatnya. Kata sahabat, bukan ke 5, ngapain lu tanya 2, 5. Apa jawaban dari Rasulullah? Ya udah. Boleh 2 aja gitu. Kata sahabat, ya Rasulullah bukankah harus 5? Kok cuma 2 dia? Kok dia cuma 2? Apa jawaban Rasulullah? Kalau dia sudah menikmati yang 2 kalinya sholat dalam sehari itu, insya Allah dia akan menambah dengan 5 kalinya. Kenapa Bu? Ini cara dakwahnya Rasulullah SAW. Tahu nggak Bu apa yang dirasakan anak milenial sekarang? Yang dirasakan anak milenial sekarang rata-rata yang Syam jumpai, yang pertama yang ada di benak dia, Islam ini agama yang terlalu keras yang selalu memasukkan orang ke dalam neraka. Yang kedua yang selalu dia dengarkan, sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit neraka, sedikit-sedikit neraka. Enggak ada yang memberikan motivasi bahwasanya sholat itu bukan untuk Allah. Sholat itu adalah untukmu, sholat itu akan menenangkan dirimu. Coba sesekali datang ke masjid, duduk diam, merenungkan kehidupan ini yang telah Allah berikan kepada kita. Masya Allah, Ibu kalau saya kasih pertanyaan Bu, Ibu makanan favoritnya apa Bu? Beda-beda ya? Ibu senang makan steak enggak Bu? Ibu senang, oke. Ibu senang makan apa Bu yang paling enak Bu kira-kira Bu? Hah? Ya Allah seleranya Ibu mendoan. Bukan steak ya? Apa tuh? Apa? Tempe mendoan. Tempe mendoan. Oke, Ibu tempe mendoan dibandingkan tempe mendoan. Oke begini aja deh. Ibu saya kasih 2 makanan. 1 makanan mahal terenak. 1 makanan murah rasanya biasa-biasa saja. Kira-kira yang mana Ibu pilih? Biasa-biasa. Aduh salah Biasa-biasa nanya. aja. Gratis Bu dua-duanya, gratis dua-duanya. Kira-kira saya ngasih yang terenak dan termahal, yang satunya yang biasa aja dan murah. Ibu mau makan yang mana? Yang mahal ya Bu ya. Yang mahal yang enak ya Bu ya. Oke sekarang saya kasih makanan yang enak dan mahal ini di saat Ibu sedang sakit gigi parah. Dan pada saat saya kasih makanan yang biasa-biasa tadi, tapi Ibu sedang lagi lapar-laparnya. Yang mana lebih nikmat? Yang biasa-biasa saja. Jadi jangan selalu mengukur dengan materi. Banyak orang terlalu sulit, selalu memaksakan dirinya mengejar materi. Meninggalkan sholatnya, meninggalkan sholat zuhurnya, sholat asarnya untuk mengejar materi. Ternyata sekali Allah sentil, sekali Allah cabut itu nikmatnya gigi saja. Maka tidak enak makanmu. Maka tidak enak makanan yang masuk. Engkau dapat gaji materi, engkau mampu beli makan steak, engkau makan di restoran yang termahal. Tapi Allah cabut sedikit nikmat daripada gigi yang telah Allah berikan kepadamu, maka tidak nikmat lagi makanmu. Dia setengah mati cari uang untuk bisa naik mobil. Ibu, ada orang naik mobil biasa, tapi dia pelor, nempel molor. Iya enggak? Nempel molor, enggak peduli merek apa mobilnya, nempel molor, nikmat besar. Ada orang setengah mati cari materi, meninggalkan sholatnya, dikasih sama Allah kenikmatannya yang dikasih sama Allah tidurnya, dicabut sama Allah, diberikan penyakit insomnia, biar bagaimana mewahnya mobilnya yang dia beli, dia tidak bisa tidur di dalamnya. Oh ternyata bukan materi yang membuat orang bahagia, tapi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-sekali meninggalkan ibadah kepada Allah. Ibadah kepada Allah itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita semua, Akan tetapi ketika kita mendakwahi orang pelan-pelan ya Bu ya. Ada seorang yang mabuk jam 3 malam mabuk. Aduh, pengen tobat deh rasanya deh. Ya udah deh ke masjid sholat subuh. Pas di depan masjid ada penjaga masjid langsung ngomong gini, "La taqrabus sholata wa antum sukara." Jangan kau dekati masjid dalam keadaan mabuk. Kira-kira Bu, orang mabuk baru mau tobat, kira-kira kalau diusir dari masjid kemana dia? Cari masjid yang lain kah? Enggak, dia kembali ke bar tempat dia mabuk tadi. Maka kita yang menghalangi hidayah orang, biarkan dia masuk dulu. Lalu kita kasih sarung, kita ajarkan berwudu, ajarkan dia sholat pelan-pelan. Apalagi anak muda, apalagi orang yang baru hijrah, apalagi orang yang baru taubat. Pelan-pelan kita mengajarkan. Masya Allah. Tapi sedikit nih Ustadz, Ya. kenapa bahas masalah gigi? Tahu aja saya lagi sakit gigi. Oh lagi sedikit, Masya Allah lagi dicabut sedikit aja. Dicabut Padahal gitu. mampu beli makanan yang termahal kan duit banyak kan ya. Amin ya Allah. Tunggu. Tips Apa-apa. sedikit. Biar anak muda kayak aku nih, saya teman-teman tuh semangat ibadahnya. Ya. Sedikit ya.
Biar semangat ibadahnya selalu memikirkan bahwa kenikmatan yang Allah berikan kepada kita bukan karena usaha kita, tapi karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz ya. Boleh tepuk tangannya jamaah. Masya Allah. Jadi masih mau ninggalin sholat? Enggak ya? Nah jamaah yang ada di rumah, pembahasan kita akan semakin menarik lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.